Itu call server. Oke, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kan. Terima kasih sudah hadir di pertemuan yang ketiga malam hari ini, sekaligus pertemuan terakhir di trading kelas untuk call quality and stockpile management selama 3 malam. Untuk malam hari ini bisa untuk dipersiapkan dan monitor dulu mungkin di sini rekan-rekan apakah ada yang lagi pakai laptop, boleh raise hand aja mungkin atau thumbs up juga boleh supaya dari Pak Bagus dengan saya tahu ya gitu. Ini ada Pak Rehan baru join. Welcome Pak Rehan. Oke Pak Partia thumbs up berarti standby pakai laptop. Yang lain boleh juga nih pakai reaction jadi biar Pak Bagus dengan saya tahu gitu. Yang lagi standby laptop dengan mungkin lagi di site pakai HP gitu. Oke Pak Rizky juga. Oke, so far 2 ya berarti ya. Oke, kalau gitu saya udah sampai record, saya izin ternyata masih agak problem di sinyal, jadi saya akan on cam di akhir. Oke, thank you Pak Rehan udah standby juga. Kalau gitu Pak Bagus ada 3 nih yang lagi standby pakai laptop. Untuk per update-nya nih, sekarang ada 5 ya, 5 partisipan gitu. Silakan Pak Bagus untuk malam hari ini pertemuan ketiga waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di hari terakhir ya, hari ketiga. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi traffic jam jadinya agak terlambat sampai di rumah. Oke, mungkin langsung saja saya share screen untuk materi ketiga itu ke stockpile management. Sudah terlihat ya materinya ya? Sudah terlihat Mbak Nisa? Ini lagi opening Pak. Oh, oke. Ini udah Oke, terlihat. Oke, kita masuk di hari ketiga di stockpile management dan metode blending ya. Oke, pada dasarnya sih stockpile management itu dibagi menjadi 3 pekerjaan, yaitu adanya kontrol kuantitas, ada kontrol kualitas, dan kontrol handling batubara. Kontrol kuantitas, kita menjaga batubara kita seminimal mungkin itu eh, hilang atau semakin banyak recovery-nya, mempertahankan itu. Jadinya bagaimana caranya kita memahami melakukan kontrol kuantitas ini dari segi handlingnya, dari segi pemanfaatan batu baranya di stockpile itu akan seperti apa? Entah itu akan dijadikan bedding, akan dijadikan bahan wall atau tanggul, seperti itu ya. Karena beberapa batu bara yang mungkin tidak eh, oke dari segi kualitasnya itu bisa dijadikan eh, bedding ataupun bahan wall. Kemudian untuk kontrol kualitas, bagaimana kita menjaga kualitas itu sampai di end user atau buyer. Jadinya kita menjaga dari segi kualitasnya ketika treatment, ketika ada proses handling. Nah, ini berpengaruh ke kualitas atau tidak. Kemudian kontrol handling ini untuk menekankan agar batu bara kita secara kualitas dan kuantitas itu terjaga. Oke, untuk kontrol kuantitas di sini pada dasarnya ada loss quantity atau loss call di stockpile ataupun di jetty karena ini sudah masuk ke stockpile ya. Nah, untuk loss call atau loss quality ini dibagi menjadi 2. Di sini ada measure fault. Measure fault itu akibat kesalahan proses handling, akibat kesalahan batu bara yang harusnya dijadikan produk tapi digunakan sebagai bedding ataupun sebagai tanggul. Jadinya kita harus memahami batu bara yang seperti apa yang layak untuk dijadikan bedding. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk reloss sendiri, ini yang namanya handling atau pengangkutan atau loading, proses loading unloading, ini pasti ada kehilangan di situ. Nah, biasanya real loss ini di, dapat dilihat ketika proses audit atau stock of name. Biasanya di situ ada perhitungan perbandingan antara data timbangan diversuskan dengan data survei. Nah, di situ nanti ditemukan perbedaan. Nah, tiap perusahaan biasanya
memiliki nilai deviasi atau perbedaan itu yang berbeda-beda. Kalau dulu di tempat saya itu di bawah 5%, itu masih oke untuk dijadikan acuan uh, selanjutnya. Tapi kalau misalnya ini lebih dari 5%, nah kita cari hilangnya itu di mana. Ada beberapa case untuk hilangnya batu bara ini di stockpile ataupun di jetty. Entah itu terbuang, terbuang ketika proses handling, apakah itu tercecer ketika proses transport transport pengiriman dari entah itu dari pit ke stockpile ataupun dari stockpile ke jetty. Ataukah semakin banyak tempat stok atau stockpile-nya, misalnya di tempat teman-teman ada yang namanya ISP atau intermediate stockpile. Nah, biasanya semakin banyak handlingnya atau semakin banyak penempatannya itu juga akan berpengaruh ke loss pada kuantitinya, seperti itu. Ada juga case yang pernah saya alamin, itu adanya subsidence atau penurunan permukaan tanah. Jadinya ketika di awalnya dihitung, ini kok selisihnya lebih, kalau tidak salah itu di angka kurang lebih sekitar 15%. Ini dicari penyebabnya di mana, ternyata ada subsidence di situ. Setelah dilakukan test pit di daerah jetinya, ini ditemukan adanya subsidence penurunan permukaan tanahnya, karena pada awalnya area tersebut merupakan rawa. Jadinya tidak dilakukan treatment di area tersebut, tidak di bedding dengan material keras, sehingga ini mengakibatkan adanya subsidence. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada kontrol kualitas ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu kesalahan akibat analisa dan pengambilan sampel. Nah, kesalahan pengambilan sampel dan analisa ini bisa menyebabkan tidak terkontrolnya kualitas, seperti itu. Kemudian ada unmonitoring. Unmonitoring ini kita tidak melakukan pengecekan pengambilan sampel secara rutin untuk dilakukan analisa. Jadinya ini berpengaruh terhadap kualitas yang akan dijual, seperti itu ya. Jadinya kalau misalnya kita tidak tahu kualitasnya, bagaimana kita akan melakukan blending. Untuk jarak pengambilan sampel untuk melakukan monitoring ini yang baik, yang biasanya saya lakukan dulu itu kalau rutinnya itu di sebulan sekali. Sebulan itu biasanya ada 2 kali pengambilan sampel. Kalau misalnya ada mau ada produk yang ditentukan, misalnya ada pembeli menentukan produk, ini biasanya lebih intens untuk pengambilan sampelnya agar kualitas kita terjaga. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kontrol handling batu bara, di sini pengontrolannya itu adanya kontaminasi atau tidak. Kontaminasi itu bisa dari mana saja, entah itu dari bedding yang terangkat ketika proses handling, adanya debu. Kemarin di video yang terakhir, di situ ada penyemprotan dengan chemical, yang ada chemical itu yang untuk menurunkan kadar debunya. Jadinya debunya itu tidak terbang kemana-mana. Seperti itu. Kemudian adanya Sponcom, kemarin juga sudah dibahas. Sponcom itu bagaimana kita menghandling ketika sudah terbakar. Kalau misalnya ada sisa-sisa dari Sponcom, tindakannya apa? Apakah dibuang? Apakah bisa dijadikan bedding ataupun dijadikan tanggul atau banwall? Akan tetapi dengan catatan ketika dijadikan bedding ataupun banwall, ini diberi note agar si Sponcom ini, batu bara yang sudah terbakar ini, tidak dijadikan produk seperti itu. Kemudian ada cold sticky. Cold sticky itu sama seperti fine coal ya. Kemarin ada yang bertanya penanganan fine coal itu seperti apa. Nah, dari kemarin saya sudah jelaskan sedikit bahwa peraturan SDM yang 1827 itu ada yang namanya pemanfaatan fine coal. Saya lupa bahasa detailnya apa, cuman yang namanya fine coal itu harus dilaporkan juga ke laporan. Seperti itu ya. Jadinya pemanfaatan fine coal kemarin sudah saya jelaskan juga. Jika masih bisa dijadikan produk, jadinya dibikin satu tumpukan fine coal tersebut, diambil sampel, kemudian setelah diambil sampel, kita tahu hasil analisanya. Jika masih bisa dijadikan produk, bisa kita blending atau kita jadikan produk. Akan tetapi bila penurunannya itu sudah sangat signifikan dan tidak bisa dijadikan produk, bisa kita manfaatkan menjadi bedding
ataupun banwall seperti itu. Oke, stockpile management atau pengaturan penyimpanan batubara di stockpile itu sangat penting dalam proses proses apa namanya proses stockpile management. Jadinya dalam pengaturan batubara ini hal-hal yang diperlukan itu adalah desain stockpile-nya harus seperti apa dan sistem penumpukannya. Oke, untuk desain stockpile yang harus ditentukan, yang harus ditentukan itu apa saja? Yang pertama kita harus tahu kapasitas stockpile kita itu berapa. Misalnya kita punya lahan 5 hektar. Nah, dari 5 hektar itu kita bisa manfaatkan dari desain stockpile yang sudah kita buat. Di situ termasuk sedimen pond untuk stockpile, kemudian parit untuk mengalirkan air yang akhirnya nanti menuju ke sedimen pond. Nah, itu kita harus tahu luas area yang dibutuhkan dengan produksi batu bara kita itu berapa, seperti itu ya. Kemudian banyak jenisnya produk yang dipisahkan. Nah, ini juga akan mempengaruhi desain stockpile juga. Jangan sampai nanti kita membuat tumpukan itu berdekatan. Berdekatan boleh misalnya area stockpile kita sudah terbatas, yang boleh bersentuhan itu hanya bagian kaki-kaki. Misalnya ini bentukan stockpile, yang boleh bersentuhan itu hanya kaki-kaki jika tempatnya itu tidak memungkinkan. Cuman kalau bisa, ini antara satu produk dan produk lain, ini harus ada space di sini. Itu ya. Kemudian fasilitas dan sistem penumpukan dan pemuatan. Jadinya fasilitasnya yang diperlukan itu juga misalnya ada apa? Crushing, ada crush pole, ada crushing plant, ada namanya conveyor, kemudian apakah proses pemuatannya harus seperti apa, trafficnya harus seperti apa. Jangan sampai batu bara yang ditumpukan itu terinjak oleh DT ataupun batu bara yang di ujung-ujung itu terinjak oleh DT. Jadinya kita harus membuat batasan-batasan atau dari apa Departemen CPP biasanya memberikan info kepada driver ataupun kepada operator bahwa area ini jangan sering dilakukan dilintasin oleh unit seperti itu. Jadinya dari tiga ini merupakan desain penentuan sebagai desain stockpile di area kerja masing-masing. Kemudian kapasitas penyimpanan batu bara stockpile kita harus menentukan desain. Kemudian stockpile yang berkapasitas kecil dengan kapasitas besar mungkin akan berbeda karena persiapan lahan ini tergantung dari berapa produksi batu bara kita dan kita harus prepare dari persiapan lahannya. Kemudian stockpile dengan kapasitas besar harus benar-benar kuat dan kokoh karena ini bebannya akan semakin berat ya. Semakin tinggi tumbukan atau semakin banyak tumbukan itu akan berpengaruh terhadap penurunan permukaan tanahnya. Kemudian bagian stockpile, base stockpile-nya, ini bagian tengahnya biasanya harus lebih cembung. Misalnya base-nya seperti ini. Saya kasih warna lain ya. Misalnya ini originalnya, kemudian ini akan ditumpuk dengan batu bara. Nah, untuk base-nya, ini biasanya harus agak cembung. Agak cembung ya. Atau base-nya itu ke arah parit. Atau ke arah parit seperti ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk mengalirkan air yang ada di area stockpile. Kalau misalnya air tergenang, itu akan berpengaruh terhadap kualitas juga. Jadinya oleh karena itu kita harus membuat desain itu yang membuat aliran air itu mengalir ke area yang rendah seperti itu. Nah ini misalnya kita menggunakan dosing, jadinya doser itu akan mendorong si batu baranya. Di sini bagian base yang turun akan terisi, misalnya ada penurunan permukaan tanah, ini akan didosing. Nah, angka baiknya ini agak cembung atau mengarah ke titik terendahnya.
kelihatan, mengarah ke titik terendahnya. Tujuannya tadi yang saya sebutkan untuk mengalirkan air ke parit-parit dan nantinya parit-parit itu akan menghubungkan ke sedimen pondnya. Nah, kemudian banyaknya produk yang dipisahkan, banyaknya jumlah produk yang dipisahkan ini menentukan luasan stockpile yang diperlukan. Semakin banyak produknya, maka akan semakin banyak produk yang dipisahkan dan areanya pun akan semakin luas. Biasanya perusahaan-perusahaan itu yang mempunyai stockpile kecil, mereka mainnya produknya tidak terlalu banyak ya, biasanya 2 atau single produk. Mereka hanya tidak banyak produknya. Tapi beberapa perusahaan besar, mereka mempunyai stockpile yang luas. Misalnya ada beberapa produk, ya itu dipisahkan menjadi beberapa produk. Oke, secara umum, base stockpile itu harus dibuat padat ya, karena kalau tidak padat ini akan tidak kuat menopang beban dari stockpile dan unit-unit yang ada. Kemudian permukaan dasar stockpile itu dibuat cembung atau mengarah ke aliran paritan, sehingga itu mengurangi genangan air, yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian level dasar stockpile ini harus ditentukan. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan stock opname. Jadinya survei biasanya tiap bulan, tapi kadang yang sangat pentingnya, sangat urgentnya, itu di tiap pengambilan stock opname. Nah, ini biasanya survei itu membuat acuan apakah ada penurunan atau tidak. Bagaimana caranya melakukan pengukuran ketika ada penurunan atau tidak? Dilakukan test fit. Dilakukan test fit sampai base originalnya. Setelah itu diukur. Kalau di situ ada penurunan, ya laporkan ke engineering dan operation biasanya bahwa ada penurunan. Ini hubungannya nanti ke volume. Kemudian sekeliling stockpile dibuatkan paritan saluran air yang menuju ke settling pond atau sedimen pond. Kemudian sekeliling tumbukan harus ada akses. Maksudnya seperti ini ya. Misalnya ini tumbukan batu bara. Di sini misalnya ada apa namanya? Sorry. Di sini ada tumbukan batu bara. Nah, di samping-sampingnya itu harus ada akses kalau bisa dan memungkinkan, ataupun di salah satu sisi saja. Tujuannya untuk mempermudah ketika pengangkutan, atau loading, atau akan dilakukan rehandling batu baranya ketika mau di crash flow, karena ada beberapa perusahaan tuh yang rehandlingnya itu menggunakan unit DT, jadinya DT-nya dimasukkan ke crushing, DT-nya itu mengambil batu bara dan batu baranya itu dimasukkan ke crushing, ada yang seperti itu juga. Dan ini untuk menghindari batu bara itu terinjak-injak oleh unit itu, dan mempermudah juga ketika ketika dibuat akses ini, ketika ada batu bara yang terbakar ini, mempermudahkan unit untuk melakukan maintenance dan membuang si sponkom itu atau memadamkan sponkom tersebut. Kemudian penumpukan itu sebisa mungkin harus memanjang seperti ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus memanjang. Nah, searah dengan arah angin. Kemudian setiap penumpukan harus dipastikan adanya trimming, seperti yang kemarin di video terakhir ya, di trimming, di spreading. Jangan sampai ada tumpukan-tumpukan kecil di puncak-puncaknya, karena ini akan menyebabkan adanya sponkom. Dia terakumulasi oksigennya atau udaranya, sehingga mengakibatkan batu bara itu terbakar. Terutama ini batu bara yang volatilometernya tinggi dan kualitasnya rendah. Kemudian slope permukaan topel harus menghadap arah angin dan harus dilandaikan sudutnya biasanya sekitar di bawah 45 derajat ya, tergantung dari arah anginnya atau besaran anginnya seperti apa, dan bila perlu dipadatkan untuk mencegah terjadinya akumulasi udara yang menyebabkan terjadinya spontaneous combustion. Kemudian perlunya kita mempertimbangkan efisien stacking dan reclaiming, adanya layout, akses alat, tadi sudah dijelaskan, kemudian space. Jadinya ketika kita membuat desain stockpile,
jumlah alat itu harus ditentukan juga. Apakah kita memerlukan well loading, apakah kita memerlukan doser, dan berapa kita memerlukan exa. Nah, itu nanti sebagai penentuan besaran stockpile kita juga. Kalau misalnya stockpile-nya itu kecil, katakanlah sekitar 3 di bawah 5 hektar, nah nggak mungkin kita menggunakan 10 unit di area tersebut. Seperti itu. Jadinya kita harus mempertimbangkan desainnya itu dan luasan stockpile-nya itu harus mempertimbangkan jumlah alat juga, selain jumlah produksi kita per bulan. Kemudian kita harus memperhatikan juga pengelolaan aspek mutu dan kuantitasnya, kapasitas jumlah, kuantitas menjamin kesesuaian spek dan alatnya. Kemudian SDM-nya, operator-operatornya kita harus harus paham mengenai proses handling batu bara harus seperti apa, ketika terbakar harus seperti apa. Kemudian sistem yang perform, misalnya kita ada crushing plan, kita harus tahu produktivitasnya itu berapa. Nah, ini akan berpengaruh terhadap proses crushing-nya juga. Kemudian melakukan manual handling. Manual handling ini dilakukan ketika ada pengotor-mengotor yang tidak bisa di handling menggunakan alat berat. Nah, kemudian kita perlu juga untuk memperhatikan inventory, perputaran produknya. Kemarin sudah dijelaskan ketika ada batu bara yang pertama kali masuk, itu sebisa mungkin harus pertama kali juga keluar. FIFO-nya di sini harus berjalan. Kemudian buffer stoknya, ini secara teorinya itu 7 hari. Kalau misalnya teman-teman pernah melakukan trial and error mengenai tumpukan, ini bisa disesuaikan dengan kapan batu baranya terbakar, sehingga ini mengurangi adanya penurunan kualitas dan batu bara itu terbakar. Kemudian pengecekan temperatur, pendinginan dan pemadatan, pendinginannya itu dilakukan dengan dihamburkan atau apa namanya, ditebar-tebarkan, kemudian dipadatkan untuk mengurangi adanya mengurangi adanya spontaneous combustion. Nah, ketika suhunya sudah lebih dari 50 derajat atau kemarin 70 hingga 80, nah kita harus mulai melakukan handling atau treatment di batu bara tersebut agar menurunkan menurunkan suhu batu bara tersebut. Kemudian membuang bagian yang terbakar jika sudah terbakar, ataupun kalau misalnya mau kita manfaatkan ya kita simpan dulu. Nanti kalau misalnya mau dijadikan bedding ataupun dijadikan banwall itu bisa juga. Akan tetapi saya ingatkan lagi, ketika Sponcom itu dijadikan bedding ataupun banwall, jangan sampai ikut terloading. Nah, kemudian memberikan chemical aktif untuk mencegah terjadinya Sponcom. Kadang selain untuk mencegah terjadinya Sponcom, chemical ini juga bertujuan untuk mengurangi adanya debu. Seperti itu. Oke, jadi ini saling berhubungan ya antara kontrol kuantitas, kontrol kualitas, dan handling batu bara. Ini berhubungan dengan stockpile desain, desainnya harus seperti apa, kemudian storage management, storage-nya itu butuh berapa, kapasitasnya, kemudian maintenance-nya. Maintenance-nya itu pembuatan banwall, kemudian pembuatan traffic, pembuatan jalan, ataupun apa namanya di trimming batu baranya untuk yang jalannya biar tidak ondulasi dan memudahkan unit untuk bermanuver seperti itu. Oke, ini beberapa bentuk stockpile. Di sini ada yang pertama ada rem stockpile. Di sini ada rem stockpile di sini. Kemudian ada kon. Kemudian ada kon di sini. Di sini ada kon, ada rem stockpile. Kemudian ada radial. Di sini kon. Kemudian rem stockpile. Kemudian ada radial. Kemudian ada blok, kemudian ada double windrow, di sini ya, double windrow di sini. Ini single windrow seperti itu. Nah, kon ini bentuknya yang mengkerucut ya.
radial itu yang membentuk seperti setengah lingkaran, kemudian ramped itu yang memanjang, apa yang datar atasnya, seperti itu. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan di stockpile, kita harus tahu asal batu bara itu dari SIM apa. Jadinya dari SIM apa nanti kita bisa mengelompokkan produknya itu masuk produk yang mana. Kemudian kualitas batu bara di front cold gating. Kemudian ini harus dikelompokkan ketika di room atau di stockpile. Kemudian tonase batu bara ditimbang ketika masuk CPP. Jadinya harus ditimbang dulu, tujuannya nanti untuk melakukan inventory. Kemudian apakah ada proses blending di room. Kalau misalnya ada proses blending, biasanya blending ini bisa dilakukan di room ataupun di jetty, tergantung kebutuhan. Tapi biasanya blending alangkah baiknya itu dilakukan di room ya. Dilakukan di room, nanti di jetty itu tinggal melakukan loading ke tongkang. Kalau misalnya punya single produk saja ya cukup satu saja, nanti tinggal langsung dikirim atau langsung dikapalkan. Kemudian perlunya mengambil particle size distribution dalam 3 bulan sekali. Nah ini untuk mengambil particle size distribution ini biasanya ada apa namanya pengambilan kualitas density ya. Biasanya di pengukuran density ini tujuannya untuk mengetahui berapa sih volume uh, volume batu bara di area tersebut. Biasanya ini bug sampling ya, bug sampling. Jadinya batu bara itu dimasukkan ke suatu kotak, nanti dipadatkan, setelah dipadatkan nanti diambil, nanti untuk mengetahui berapa densitasnya dari batu bara tersebut. Kemudian jam jalan peralatan di CPP dan dermaga kita harus tahu jam kerjanya apakah 12 jam dan jam berhenti ya, jam jalan dan jam berhentinya kita harus tahu produktivitas alatnya apakah efisien atau tidak. Tujuannya untuk itu. Kemudian macam kerusakan dan perbaikan di CPP dan JT ini kita juga perlu perhatikan kalau misalnya ada yang breakdown. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa kita mengurangi produktivitas dari loading tersebut ataukah kita mengganti dengan unit lain? Kemudian pada saat pembacaan berat batu bara di barge atau di tongkang ini biasanya dilakukan oleh 3 pihak. Biasanya teman-teman trading ya ini melakukan ketika akan membeli batu bara yang biasanya dilakukan itu adanya owner yang mengambil, kemudian dari surveyor misalnya Sukovindo, Geoservice, Karsurin dan lain-lain, kemudian dari pemilik barge-nya itu biasanya melakukan pembacaan berat batu baranya atau total tonase yang ada di bars tersebut. Kemudian pengukuran live stock batu bara di final stockpile ini sama di jetty ya, tapi ini di jetty, tadi di stockpile ini di jetty, ini sama 3 bulan sekali atau tergantung kebutuhan. Kalau saya dulu per 6 bulan atau per semester. Per semester ada audit dilakukan stock of name ini untuk mengetahui live stok batubara tersebut. Kemudian membuat statistik batubara yang masuk dan keluar dan live stocknya beserta kualitas batubaranya. Jadinya kita membuat statistik batubara yang masuk itu sudah berapa tonasenya, kemudian yang keluar itu berapa tonasenya, dan yang dikirimkan ini tambahan lagi yang dikirimkan itu berapa tonasenya. Jadinya kita tahu kapasitas kita masih cukup atau tidak. Dan livestock biasanya ada beberapa produsen yang belum ada buyernya untuk satu produknya. Ini biasanya dilakukan stok, akan tetapi ini perlu dilakukan pencatatan. Kalau misalnya ini sudah masa livestocknya sudah habis dan berpotensi terbakar, kita infokan kepada CPP ataupun quality control, apa yang akan dilakukan? Apakah dilakukan handling? Apakah akan dilakukan blending? Itu tergantung dari engineering dan bagian CPP. Kemudian membuat laporan rutin, daily, weekly, monthly, yearly, ini umum ya. Laporannya dari yang tadi saya sebutkan. Oke, pada dasarnya desain stockpile itu
seperti ini. Jadinya ini stockyardnya itu harus lebih luas dari tumpukan batu baranya. Stockyardnya itu harus lebih luas dari tumpukan batu baranya. Jadinya tujuannya itu untuk mempermudah unit itu masuk ke area-area ini. Selain itu ketika ada batu bara yang perlu dilakukan handling ataupun treatment ini lebih mudah juga. Tapi kadang beberapa tempat itu area stockpile-nya itu terbatas sehingga ini batu baranya itu sudah menyentuh batas stockyard-nya. Ya ini kalau sudah kepepet sekali ya mau tidak mau seperti ini. Cuman ini sangat tidak dianjurkan ya, karena ini akan berpengaruh terhadap kualitasnya. Kualitasnya bisa terbuang kemana-mana dan ini menyebabkan turunnya recovery. Nah, ini ketika ada beberapa produk, di sini ada misalnya produk produk A, kemudian produk B, produk C. Nah, otomatis stockyard-nya harus lebih besar juga. Stockyard-nya harus lebih besar. Nah, di sini juga ada space ya, ada space untuk memisahkan tiap-tiap produknya, biar mempermudah ketika pengambilan sampel, mempermudah untuk membedakan pembagian produk tersebut, dan mempermudah juga untuk melakukan blending. Seperti itu. Nah, kemudian peralatan-peralatan handling ini harus kita pahami berapa area kerja di stockpile kita dan disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah kita perlu 3 EXA, satu wheel loader, ataukah kita perlu DT juga? Nah, ini harus dipertimbangkan sebagai desain stockpile-nya. Nah, ini ya, maksud saya yang tadi, arah angin ya, prevailing wind. Jadinya penumpukannya itu searah dengan angin. Biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah settle, dia membuat apa eh, kayak buat mengetahui arah angin di mana. Seperti itu. Jadinya untuk mengetahui arah angin pada umumnya ya, secara umum, bukan arah angin setiap hari. Kalau setiap hari, setiap menit kan pasti akan berubah. Cuman ini arah angin secara umum nih arahnya kemana? Apakah dari utara ke selatan, apakah dari barat ke timur, seperti itu. Nah, kemudian pastikan tidak ada undulasi di sini atau lakukan trimming seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadinya ketika ini ada angin, menerpa si undulasi-undulasi ini akan terakumulasi anginnya sehingga menyebabkan batu bara itu terbakar. Nah, tidak disarankan apa namanya membuat membuat tumbukan itu memanjang atau sorry memanjang atau memanjang seperti ini yang arah anginnya itu menerpa ya. Jadinya kita harus searah. Untuk memanjangnya harus searah, tidak boleh mengeblok dari arah angin ini. Ketika ini tumpukannya memblok dari arah angin ini akan berpengaruh terhadap akumulasi oksidasi dan menyebabkan terjadinya spontaneous combustion. Oke, penanganan storage management yang baik kita mendapatkan meminimalisir impact angin terhadap oksidasi batu bara yang menyebabkan sponkom, kemudian memudahkan penutupan stockpile bila diperlukan. Ini biasanya penutupannya menggunakan terpal. Ada beberapa tempat yang penutupannya menggunakan terpal jika diperlukan. Memudahkan pengukuran volume batu bara ketika stock of name, kemudian mempermudah melakukan kontrol kualitas dengan pengambilan sampel, mempermudah spraying dan coating. Kemudian kita juga mempermudah pivonya bisa berjalan dan mempermudah ketika proses blending. Ketika kita memiliki storage management yang baik. Nah, ketika storage management yang buruk, yang terjadi akan seperti apa? Kita bisa terjadi apa namanya kontaminasi ya.
terkontaminasi, entah itu di bedding, entah itu di dari luar ataukah dari tanggulnya terikut seperti itu. Kemudian berpotensi menyebabkan kenaikan as yang signifikan. Perlu diingat di hari pertama ketika as naik itu akan menyebabkan batu bara itu mengalami penurunan kualitas. Kemudian batu bara menyimpan surface yang lama, menyimpan moisture yang lebih lama ketika kita melakukan stockpile maintenance yang buruk. Kemudian sulit menjalankan quality control ya, pengambilan sampel akan sulit. Jadinya kita tidak bisa pengecekan ukuran suhu seperti itu. Kemudian moving peralatan akan lambat dan menyebabkan produktivitas alat yang ada di stockpile itu akan menurun dan rendah. Ini contoh genangan di stockpile. Ini mungkin belum seberapa ya, jadinya ini kebetulan tempatnya cekung di tengah, sehingga ini menyebabkan ada genangan di sini. Nah, pada akhirnya ini harus diarahkan ke arah terendah untuk airnya, sehingga ini dapat mengurangi adanya penurunan kualitas. Nah, ini kemarin mungkin yang bertanya fan coil atau misalnya selain fan coil ya, di sini ada batu bara yang beddingnya itu terangkat, kebetulan ini ada lumpur yang terikut, di sini ada lumpur yang terikut, biasanya saya jadikan satu tumpukan dulu. Saya jadikan satu tumpukan, diambil sampel. Kalau misalnya diambil sampel dari segi kualitas itu masih oke dan penurunannya tidak signifikan, bisa dilakukan blending. Tapi kalau penurunan kualitasnya itu signifikan, bisa sampai 200 poin atau 300 poin, nah itu baru dijadikan bedding ataupun dijadikan ban wall. Seperti itu. Nah ini hand picking, ini kebetulan ada bondcoil yang terikut ketika proses getting, jadinya dilakukan hand picking, dipisahkan karena bondcoil itu tidak bisa dijadikan produk ya. Saya pernah melakukan analisa bondcoil, itu penurunannya itu sampai yang tadinya itu GAR 4.200 itu turun jadi 2.300, sekitar hampir sekitar 2.000-an ya penurunannya ya, hampir 2.000-an. Nah, asnya pun juga naik secara signifikan. Yang tadinya asnya itu di sekitar 10, itu turun menjadi sekitar 40 atau 50. Jadinya perlu dilakukan handpicking ketika ada bondcoil seperti ini. Ataupun ada, selain bondcoil bisa juga misalnya ada material-material yang harus dipisahkan dan selama itu tidak bisa digunakan tidak bisa dihandling dengan unit, kita melakukan dengan handpicking. Nah, apa dampaknya ketika bondcoil masuk ke crushing ya? Crushingnya akan stuck, sehingga ini akan berpengaruh terhadap produktivitas crushing tersebut. Yang misalnya tadinya kita produktivitasnya bisa 8 jam per shift, ini mengalami penurunan, jadi misalnya jadi cuma 4 jam atau 3 jam saja. Nah, ini akan berpengaruh sekali ketika ada bondcoil yang masuk. Selain mengurangi produktivitas, ini akan berpengaruh terhadap teeth yang ada di crushing tersebut. Teeth-nya akan lebih cepat aus. Ini Sponcom sudah dijelaskan ketika sudah terbakar ya. Sudah terbakar. Oke, blending method itu tujuannya untuk untuk mendapatkan blending yang tercapai. Jadinya biasanya buyer itu punya stok spek yang beda-beda tergantung dari produk kita. Kemudian pencampurannya pun bisa homogen atau bisa sama sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke, target kualitas tercapai. Ini ada satu parameter yang dijadikan blending. Kemudian parameter kualitas itu dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan bersifat kualitatif. Parameter yang bersifat kuantitatif ini biasanya berdasarkan analisa proximate ya, analisa proximate dan CV dan lain-lain. Kemudian analisa yang bersifat kualitatif ini acuannya dari AFT, HGI, abrasif dan lain-lain. Kemudian kita membuat prediksi kualitas yang bersifat kuantitatif dalam suatu blending, kemudian dikalkulasikan dengan
berat rata-ratanya. Nah, untuk rumusnya, untuk melakukan blending itu pada dasarnya seperti ini ya. Target blendingnya itu di berat dari tonase batu bara 1 dikalikan dengan kualitas batu bara 1 ditambahkan tonase batu bara 2 dikalikan dengan kualitas batu bara 2 kemudian dibagi jumlah tonase antara batu bara 1 dan batu bara 2. Nah, untuk target kualitas pencampuran tercapai, untuk parameter analisis ini bersifat kuantitatif ya. Jadinya biasanya kumulatif ini atau dari berat rata-rata. Jadinya eh, apa namanya? Ini bisa dari asnya. Misalnya si buyer meminta as itu sekian. Kan biasanya ada permintaan as, sulfur, dan CV. Nah, ini bisa dijadikan parameter asnya. Kemudian prediksi kualitas bersifat kualitatif ini dari suatu blending melakukan simulasi pencampuran yaitu mengkomposit batu bara dari beberapa kualitas eh, dengan rasio yang sesuai ya dengan proporsi dan rasio yang sudah kita tentukan. Kemudian eh, pencampuran itu atau blending itu bergantung dari 3 faktor, yaitu adanya tingkat variasi kualitas batu bara yang dicampurkan, apakah signifikan antara apa namanya antara kualitasnya misalnya dari gar yang tinggi dicampurkan dengan gar yang rendah atau dicampurkan batu bara yang kotor tadi atau dirty coal itu pencampurannya seperti apa, kemudian ukuran partikel uh, mempermudah juga ya ketika kita punya partikel yang sudah raw coal, sorry, crush coal itu akan lebih mudah dicampurkan daripada batu bara yang raw coal. Kemudian kecilnya unit pencampuran. Ini akan berdampak kepada percepatan ketika pencampuran atau ketika dilakukan blending. Nah, ini kita masuk ke perhitungannya ya. Saya langsung masuk ke Excel-nya saja. Saya stop share dulu. Sorry. Oke, di sini ada eh, plan blending ya. Di sini ada SIM A, SIM B, dan SIM C. Di sini dari TM-nya, kemudian ada dari AS-nya, kemudian dari sulfurnya, dan dari GAR-nya. Biasanya yang dijadikan acuan itu 4 item ini ya, dari TM, AS, TS, dan GAR-nya. Nah, kemudian komposisinya ini tergantung kebutuhan berapa persen. Nanti ini akan berhubungan dengan tonase. Saya ambil contoh, misalnya kita punya target 50.000. 50.000 kita dengan spek batu bara ABCD, kita diminta untuk kualitasnya itu 47, 4.700. Nah, tinggal kita rubah saja di sini. Misalnya kita punya SIM SIM D ini sedikit, ini kita nanti bisa kurangin, SIM C-nya ini juga sedikit atau sedang. Nah, SIM A dan SIM B-nya ini banyak. Nanti kita bisa rubah di sini. Ini misalnya ada 10.000, sorry, mungkin 8.000 ya. 8.000, di sini ada 10.000, di sini ada 10.000, 15, 12.000, di sini ada 10.000. Ditambah lagi di sini.
Nah, kita sudah mendapatkan 47 ya, dengan 50 ton, 50 metrik ton. Nah, biasanya dari blending ini angkanya saya naikkan. Sekitar misalnya targetnya 47, saya naikkan sekitar 50 poin. 47, 50. Semakin tinggi semakin bagus. Karena ini nanti ketika di end user atau dibayar sudah terkontrol. Jadinya ini kan masih 4715. Nah, kita perlu kurangin yang mana? Misalnya di sini stoknya bisa dikurangin, kita kurangin yang sini. Misalnya kita mempunyai stok di SIM C-nya, bisa ditambahkan. Ini masih kurang ya. Kita perlu kurangin lagi di sini misalnya hanya 8.000 ya. Sini 15. Nah, sudah Halo Pak, 4746 izin ya. Pak, boleh bertanya Ya, Kak Pak? silakan. Pak, SIM D-nya kenapa dipisah ya Pak? Kalau dari tona supply-nya Pak? Apanya? SIM D. SIM, ya SIM D kenapa dipisah Pak? SIM A, B, C Ini kan itu satu tuh di tona supply-nya. oke. Jadinya pada waktu itu Tonase Plan itu ini jadi saya waktu itu sebentar saya sambil ini ya. Jadinya kita ada dua produk di sini kebetulan. Ini berdasarkan SIM, sedangkan ini itu GAR yang kurang dari 48. GAR yang kurang dari 48 kita kelompokkan menjadi satu satu apa namanya? Satu tumpukan seperti itu. Nah, kebetulan main SIM di tempat saya dan SIM yang paling bagus dan yang paling banyak itu di SIM D. Seperti itu. Jadi perbandingannya itu jadinya sebetulnya di tempat saya dulu itu ada dua produk, jadinya produk 48 dan produk 5000. Makanya itu tonase plan-nya untuk produk yang apa? 48 ke bawah, ini saya jadikan tonase plan yang berbeda dengan SIM yang 5000-nya seperti itu, Mas. Sudah tercopy ya. Oke Pak, oke Pak. Jadinya ini memang SIM-nya beda secara kualitas, cuman pada saat itu kita hanya punya dua produk, jadinya ini semuanya ini walaupun dipisahkan akan tetapi kita jualannya di sini. Jualannya di 48 sebetulnya. Kadang di 4 antara 48 sampai 46. Nah, ini untuk upgrade. Ini untuk upgrade. Ketika ada penurunan, ya ini kita naikkan di sini. Di SIM D-nya seperti itu. Oke, sudah tercopy ya. Jadi ini tergantung dari tempat area kerja teman masing-masing. Kalau misalnya di sini ada dua produk atau empat produk yang harus dipisahkan, ya dipisahkan empat produk. Cuman kebetulan di tempat saya ini ada dua produk saja, produk 48 ke bawah dan produk 5000. Seperti itu. Makanya ini dipisahkan. Oke, setelah eh, apa namanya? Sudah ya. Misalnya sudah, kemudian biasanya saya buat target per shift. Kita butuh berapa unit DT? Berapa unit DT? Nah, ini rumus ini dari eh, kapasitas apa namanya persifnya misalnya 2400. Nah, berarti DT yang dibutuhkan itu ada 21 DT persifnya. Terkopi ya. Kemudian persifnya kan ini 2400 ton. Kita butuh persifnya 21 DT. Nah, ini cara kontrolnya per hari. Nanti di sisi bawahnya ini ada kontrol blendingnya. Tapi saya jelaskan dulu yang di sini. Yang di sini itu tonase yang dibutuhkan di sini itu tonase yang dibutuhkan per shift-nya. Seperti itu. Jadinya per shift kita butuh SIM A-nya itu 3800, di SIM B-nya kita butuh 4400, sorry, 384, kemudian di sini SIM B-nya kita butuh 480, di SIM C-nya kita butuh 816, dan di SIM D-nya kita butuh 720. Ini per shift-nya. Permisi Pak. Siap, silakan. Itu asumsi satu DT-nya
satu rate-nya berapa ton, Pak? Satu rate-nya di sini kebetulan sekitar 28 sampai 30 ton. Oh, memang kalau GAR tersebut bobotnya memang lebih berat ya? Betul. Karena berat jenisnya waktu itu sekitar 1,28. Kopi, Pak. Kalau misalnya biasanya batu baranya itu apa namanya? Lebih kualitasnya lebih bagus, biasanya berat jenisnya lebih ringan. Seperti itu. Biasanya sekitar 1,222 atau 1,25. 1,25 atau 1,22. Cuman ketika batu baranya itu kualitasnya semakin rendah, dia akan memiliki berat jenis yang semakin tinggi pula. Seperti itu. Kopi ya. Nah, setelah kita membuat tonase persif, targetnya, di sini kita melakukan kontrol harian. Sorry. Kontrol harian itu ada di bawah. Nah, kita tadi punya target 4.746 ya persifnya ya. Apa? Untuk blendingnya ya. Nah, di sini misalnya ada 300. Kan kadang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan tonase yang sebetulnya. Kadang ada selisih ya, selisih dikit nggak masalah. Cuman kita kontrolnya di sini. Nah, misalnya ini ada 500, lebih banyak. Di sini ada 600 misalnya. Di sini ada 620. Nah, ini targetnya tidak sampai 2.400 kan, hanya 2020. Nah, kemudian kita lihat dari apa namanya dari CV yang target kita, apakah di sini sudah tercapai apa belum? Nah, kalau dari sini ini 4737 ini masih oke ya, masih oke. Tapi ketika ini rendah, misalnya ini lebih banyak ya, misalnya ini masuk di 700 misalnya, ini akan ngedrop di CV-nya. Nah, ketika sudah ngedrop kayak gini, kelebihan di shift satunya dengan tonase SIM A-nya itu lebih banyak, kita infokan kepada CPP dan operation. Kita di SIM A-nya terlalu banyak nih di shift 1. Di shift 2-nya kita kurangin SIM A-nya. Nah, kita kurangin di sini. Misalnya di sini hanya 400, di sini 550 misalnya, di sini 650, di sini misalnya kita naikkan menjadi 700. Nah, ini masih kurang. Dinaikkan lagi. Misalnya di sini jadi 800, di sini jadi 800 juga. Sorry, ini kebanyakan ya. Ini jadi 600. Oke, ini udah masuk ya. Kalau perlu kita naikkan lagi, selama kita masih ada stok SIM D-nya. Kita naikkan lagi misalnya menjadi 9.000. Kemudian kita kurangin di sininya menjadi 300. Ini nggak masalah, karena ini untuk menutupi eh, kualitas yang di shift satunya yang kurang. Nah, setelah itu kita dapat yang namanya target tonase, kontrol target tonase. Misalnya kita punya satu penjualan, yang penjualannya kita di 5.000, target tonase kita di 5.000. Nah, ini di copy dulu yang di sininya, di targetnya. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini sudah berubah dengan target 4.746. Nah, ini kita kontrol di sini per harinya. Tonase sekian, apakah sudah masuk atau belum? Nah, kalau udah masuk, kita infokan. Oke, kita teruskan. Kalau misalnya kurang, kita infokan lagi ke produksi dan ke CPP. Kita masih kurang nih dari target. Kita harus naikkan produk yang SIM grade A-nya. Katakanlah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk melakukan kontrol kualitasnya. Jadinya misalnya kita ada penjualan dengan target 4.746, dari buyer minta standar seperti itu,
kita lakukan plan blending-nya, kita membuat analisanya, kemudian setelah itu kita melakukan controlling. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ngomongin poin-poin gitu ya, Pak, penurunan poin, penaikan poin, itu ada nggak sih, Pak, contoh kasusnya gimana kita bisa dapat sampai poinnya sekian, terus hal-hal apa aja, misalkan kandungan ini kah, kandungan as, atau apa yang menurunkan poin sekian gitu, Pak. Kayak ada contoh kasusnya nggak, Pak? Oke, jadinya ada beberapa case ya di tempat saya yang sebelum sekarang itu penurunan poin itu bisa sampai penurunan ini maksudnya penurunan poin dari GAR ya. Betul, Pak. Yang tadi kayak Oke, bond call itu, Pak, maksudnya. oke. Jadinya penurunan poin di hari eh, kedua kemarin sudah dijelaskan dan hari hari kedua sudah dijelaskan. Jadinya penurunan poin itu biasanya dari lumpur, dari as, dari parting, dari material OB, material IB, bond coal. Intinya yang membuat si batu bara ini asnya tiba-tiba naik ataupun TM-nya tiba-tiba naik dan GAR-nya menjadi turun. Nah, di tempat saya yang sekarang itu ada case seperti ini. Jadinya kita jualan di 5.800. Tapi pernah ada case karena ada satu SIM batu bara itu yang partinya tipis-tipis, bahkan sampai string yang harusnya dipisahkan. Nah, itu pada waktu itu dari operation itu tidak memisahkan parting tersebut. Itu di composite, akhirnya ada penurunan poin, ada penurunan CV atau GAR di situ. Yang tadinya itu target kita jualan di 5.800, itu turun menjadi 5.400 sampai 5.600. Nah, itu jadi isu karena kita kena penalti di situ. Karena batas kita waktu itu di 5.780 kalau tidak salah. Oke, itu case yang pertama. Kemudian case yang kedua ini ketika di stockpile. Ketika di stockpile, ketika proses handling batu bara, entah itu di beddingnya, entah itu di tanggulnya, nah itu kadang ada material-material yang non batu bara, seperti tadi ada lumpur yang tadi saya perlihatkan di sini. Bentar, saya sambil tunjukkan gambarnya ya. Nah, di sini ini pengurangan juga. Jadinya ini waktu itu penurunannya itu sampai yang tadinya ini harusnya produk 47 atau 45 ya, 45 ini turun menjadi 4.000. Kalau 4.000 itu masih oke untuk dijadikan blending. Cuman kalau penurunannya sampai 3.500 atau 3.000 itu kita biasanya discuss dengan tim, ini baiknya dijadikan apa. Kalau misalnya kita masih punya area yang untuk dijadikan bedding, ya kita bedding. Cuman kalau tidak, ya kita stok dulu, kita jaga batu baranya, nantinya akan digunakan apa. Kalau misalnya kita ada kelebihan permintaan dan ini masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan seperti itu. Jadinya pengurangan poin ini bisa dari lumpur, bisa dari bedding. Kalau misalnya ditambang ya, kalau misalnya ditambang ini bisa dari lumpur, bisa dari parting, bisa dari OB, dari IB, atau bahkan ada dari bonkol, atau bahkan kadang digging, excavator itu kukunya bisa lepas, itu bisa menjadi penalti juga seperti itu. Tapi itu biasanya kalau itu tidak mempengaruhi ke quality ya, tapi mempengaruhi ke produknya. Ketika sampai di end user itu akan menjadi eh, catatan atau penalti seperti itu. Sudah cukup jelas? eh yang masih saya bikin penasaran itu tadi kan hilangnya itu kan sampai 2000-an, Pak. Itu maksud saya apakah ketika ada bond call itu udah otomatis, apakah diuji lagi maksudnya, Pak? Ketika bond call-nya itu udah ikut terkeras, habis itu si material yang terkeras dengan bond call-nya itu diuji lagi, terus tiba-tiba dihitung, oh garnya turun nih sampai sekian ini gitu. Atau kayak gimana, Pak? Oke, Itu penentuannya itu. bonkol ya. Kalau untuk bonkol atau dari overall nih? Mungkin bisa bond call dan overall, Pak. Oke, kalau bonkol saya pernah melakukan analisa sendiri untuk bonkolnya sendiri. Jadinya bonkol itu dia bukan batu bara seperti yang saya sudah jelaskan di hari pertama. Bonkol itu atau kemarin ya atau kemarin. Bonkol itu apa namanya? Bukan batu bara. Nah, saya pernah melakukan analisa bonkol ini. Jadinya di produk 45, produk GAR 45 pada waktu itu di SIM B waktu itu ya.
Jadinya di sini saya analisa bond-call-nya itu sebetulnya kalau dianalisa bond-call ini masih ada kadar kalorinya apa tidak sih? Akhirnya saya analisa lah si bond-call ini. Setelah dianalisa, keluar hasil analisanya bond-call-nya itu mempunyai kalori yaitu 2000 di situ. 2200 atau 2400. Dari produk yang aslinya itu 4500. Seperti itu. Jadinya dan asnya naik. Asnya itu menjadi yang tadinya itu eh, di bawah 10 itu jadi sekitar 40 sampai 50 seperti itu. Nah, ini untuk case bone call. Kalau untuk produk secara eh, apa namanya kontaminasi itu tadi yang saya sebutkan. Jadinya kontaminasi itu kita harus jaga. Kita harus jaga dari segi kualitasnya. Kemarin sudah disebutkan apa saja sih yang bisa menyebabkan batu bara ini mengalami degradasi atau penurunan kualitas, yaitu adanya lumpur yang terikut ketika proses colgating ataupun loading ke stockpile. Adanya material yang bukan batu bara, intinya material-material yang bukan batu bara yang ikut di ketika proses apa namanya colgating dan terikut di stockpile. Nah, itu akan mempengaruhi juga terhadap kenaikan as dan penurunan garnya seperti itu. Jadinya material-material sedimen yang bukan batu bara ini bisa mengurangi kualitas batu bara. Bahkan yang tadi yang saya sebutkan yang partingnya itu setebal string untuk di batu bara. Kebetulan di tempat saya yang sekarang itu semi cooking coal ya, semi cooking coal yang garnya itu kita produknya di 5.800. Ketika ada satu SIM yang terikut dan SIM-nya itu ada multi partingnya string tipis-tipis, itu terikut di jeti, itu akan berpengaruh terhadap kualitasnya yang sangat signifikan. Penurunannya bisa sampai 200 sampai 400 poin. Seperti itu. Sudah masuk ya? Atau Sudah, belum? Pak, sudah, Pak. Berarti dengan kata lain si bone call-nya itu melalui tahap pengujian laboratorium ya, Pak ya, sampai Ya, ketahuan itunya, Bro. Gitu ya. betul. Jadinya awalnya itu bonkolnya ini masih di komposit pada waktu itu karena belum tahu ternyata kita waktu itu nggak tahu kalau ternyata batu bara di tempat saya yang dulu itu ada bonkolnya. Tiba-tiba ada penurunan nih kualitasnya nih yang tadinya kita produknya 4.500 turun menjadi 4.200, 4.100. Nah, turunnya sangat 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 signifikan kan. Nah, akhirnya saya penasaran lah mencoba melakukan analisa bone call. Saya sampling sendiri, ini khusus bone call-nya saja. Saya masukkan ke lab. Nah, keluarlah hasil analisa itu ternyata bone call itu masih mempunyai kalori tapi tidak signifikan. Karena di bone call itu walaupun base-nya dia kayu, tapi dia tersilisifikasi. Ada proses silika yang masuk di situ. Kemarin di hari pertama saya sudah jelaskan batu bara itu mengalami pembusukan. Jadinya dia kayu mengalami pembusukan. Nah, mungkin ketika pembentukannya itu ada bagian-bagian kayunya itu yang tidak mengalami pembusukan sehingga terjadinya silisifikasi tersilisifikasinya batu bara. Jadilah bonkol itu. Biasanya ada silika-silikanya di situ tapi masih ada batu baranya biasanya sedikit-sedikit seperti itu. Udah cukup jelas ya untuk bonkol ya. Jelas, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya teruskan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ini tadi ya untuk blending kontrolnya ya sudah saya jelaskan. Ini ada jenis-jenis blending. Yang pertama ini ada blending dalam satu batch. Jadinya ada dua batch di sini. Di sini satu batch itu dengan produk misalnya produk A dan di batch 2 itu produk B. Nah, ini akan di blending di satu vessel. Nah, ini tonasinya biasanya sudah ditentukan. Biasanya kan satu batch-nya kan sekitar 7
7.500 atau lebih ya. Biasanya sekitar 7.500 atau lebih. Nanti udah ditentukan tonasenya berapa bars yang dibutuhkan. Ini sebetulnya lebih efisien ketika kita melakukan blending di vessel. Cuman kekurangannya ketika kita melakukan blending di vessel, kita akan susah melakukan kontrol. Berapa sih batu bara yang kalau misalnya ada penurunan atau degradasi kualitas, nah kita tidak bisa melakukan kontrol di vesselnya seperti itu. Kecuali di end user-nya dia punya beberapa stok, nanti bisa di blending di end user. Nah itu beda cerita. Seperti itu ya. Nah ini blending di dalam satu tongkang. Misalnya di sini ada produk 1, produk 2, produk 1 lagi, produk 2. Ini tergantung dari ketika masuk ke tongkang, ini sudah ditentukan berapa tonase yang masuk. Nanti ini akan tercampur di barge ketika di tongkang. Ini sama seperti yang di vessel tadi, kita susahnya melakukan pengontrolan ketika ada kendala perbedaan kualitas ketika sudah sampai di tongkangnya. Ini dalam satu hopper entah ke crush ataupun ke conveyor. Nah ini biasanya kontrolnya lebih mudah. Kita butuh berapa DT di sini untuk melakukan blending. Nah ini kita bisa kontrol ya kebutuhannya berapa DT. Ini dalam satu hopper. Nah, ini antar stok, ini juga di blendingnya di stockpile ataupun di jetty sebelum melakukan pengirimannya. Nah ini kita bisa kontrol juga, bisa tiap sebelum akan kita transhipment kita bisa ambil sampelnya apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Jadinya ini dari batu bara 1 dan batu bara 2 ini di blending menjadi batu bara 1 dan 2. Nah jenis-jenis blending itu dibagi menjadi 3 ya. Di sini ada chevron stockpiling, di sini dilakukan penumpukan biasa dari yang kecil kemudian membesar, semakin menumpuk seperti itu. Kemudian ada withdraw stockpiling. Di sini blendingnya pertama itu diratakan dulu di di tumpukan pertama, kemudian ditumpuk lagi tumpukan kedua, kemudian ditumpuk lagi tumpukan ketiga dan seterusnya. Jadinya penampangnya lebih menerus lurus seperti itu ya, seperti garis bujur. Kemudian ada layered stockpiling, ini sama seperti chevron stockpiling, cuman dia tumpukan-tumpukan kecil di blending di sini. Ini nanti disesuaikan. Nah, ini pencampuran di DT, ada beberapa perusahaan itu yang melakukan blending di DT. Cuman ada beberapa case yang seperti ini ketika pencampuran di DT. Jadinya ada 2 produk di sini. Produk 1 ini produk yang oke, produk 2 ini produk yang nggak oke. Nah, biasanya beberapa owner atau penjual batu bara yang nakal, yang harusnya kita produknya itu 4, ini dimasukkan produk 2-nya itu harusnya ini perbandingannya setengah ya antara produk 1 dan produk 2. Atau 3:1. Jadinya 3 call 1-nya, kemudian 1-nya itu call 2-nya. Nah, harusnya sebentar saya sambil simulasikan ya. Misalnya di sini ada tumpukan 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya untuk penjual batu bara yang nakal ketika pencampurannya di DT, 1 sampai harusnya kan 3:1. Nah, pencampurannya di sini yang bawah dikasih yang jelek. Yang produk 2. Nah, yang atasnya itu dikasih produk yang produk 1-nya.
Nah, biasanya kan setelah di end user kan yang diambil hanya bagian atasnya saja. Nah, ini juga tidak baik ya, karena ini akan berpengaruh ke kualitasnya. Alangkah baiknya ketika kita di end user, kita dapat apa namanya, pengirimannya itu lewat DT, kita ambil dengan Augur. Itu yang pertama. Jadi kita bisa dapat mewakili dari top hingga bottom di DT-nya. Atau yang kedua, kalau kita tidak punya Augur, ini di loading dulu. Di loading dalam satu tumpukan, kita ambil sampelnya. Apakah sesuai dengan produk yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian ini pencampuran di conveyor. Biasanya ini perusahaan-perusahaan sudah besar ya. Misalnya di sini ada produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, ini tinggal di biasanya Exa atau crane ini memasukkan batu baranya, ini dibutuhkan produk A, produk B berapa, atau produk C, produk D berapa, nanti ini akan terblending di vessel. Jadi ini lebih memudahkan ketika proses blending. Jadinya tinggal kita kontrol saja, kita butuh produk A, B, C, D itu sekian ton, nanti di vessel kan biasanya 4.500 hingga 45.000 hingga 50.000. Nah, ini tinggal di vessel ini kita mendapatkan hasilnya sebelum di vesselnya ini berangkat, kita ambil sampel lagi, apakah sudah sesuai atau belum, kita lakukan controlling. Kalau sudah sesuai bisa langsung berangkat, cuman kalau belum sesuai ya kita infokan kekurangannya di produk yang apa. Ini sama, ini ketika sudah di end user, mungkin ada beberapa end user itu yang memiliki beberapa produk, nanti blendingnya di end user. Ini kurang lebih sama prosesnya, tapi ini apa namanya, masukannya lebih ke kebutuhan dari power plant-nya. Power plant-nya itu bisa makan batu bara dengan gar berapa atau spek yang seperti apa, nanti dari end user yang akan memblending sendiri. Ini kurang lebih sama, cuman bentuk tumpukannya berbeda ya. Bentuk tumpukannya kon tadi memanjang, ini bentukannya kon, ini berbeda bentukan saja. Cuman sistemnya sama. Oke, sekarang kita masuk ke transhipment prepare. Jadinya persiapan kargo atau alat muat atau tongkang ini disesuaikan dengan schedule kargo. Kemudian dari kualitasnya, kita harus tahu kualitasnya dan kuantitasnya ya, apakah sudah cukup untuk memenuhi kargo tersebut. Kemudian umur stoknya, kita harus tahu, walaupun di JT kita harus tahu umur stoknya, kembali lagi ke Vivo ya, yang pertama kali masuk, itu pertama kali keluar juga. Tapi kalau misalnya ada yang harus di hold, ya kita discuss apakah produk ini bisa di blending atau dengan cara-cara lain, atau strategi-strategi lain. Nah, kita harus tahu schedule kargonya ya, kapan kira-kira vesselnya itu akan datang. Karena ini akan berpengaruh ke demurrage ketika ini harinya itu harinya itu lebih dari target schedule-nya, itu akan biasanya perusahaan akan terkena demurrage. Nah, kemudian alat pemuatan, penampungan rate loading dan tanggal muat ini harus dicatat. Kemudian schedule berths, tongkang yang akan mengambil di jetty dan menyampaikan di vessel, ini harus kita ketahui dari jumlah tongkangnya itu berapa, kemudian nama tongkang atau nama barge-nya itu berapa, ukurannya itu berapa, apakah 7.500, apakah 8.000, ataukah kurang dari itu, ataukah 5.000. Nah, ini kita harus catat ya. Kemudian tanggal lens-nya masuk ke jetty-nya itu berapa. Kemudian schedule ETA-nya biasanya ke mother vessel itu 3-5 hari semenjak pemuatan di barge pertama. Jadinya sebelum vessel itu datang antara 3-5 hari, barge pertama atau tongkang pertama itu harus sudah berangkat. Nah, kemudian setelah di loading si batu baranya, yang perlu kita cek barge-nya atau tongkangnya itu kondisinya seperti apa, apakah sudah bersih atau belum. Kemudian kita cek pit sideboard-nya, draft mark-nya, dan barge floating dan table displacement-nya, kita cek semuanya. Kemudian setelah terloading, kita cek sudut kemiringannya, apakah sudah sejajar, apakah miring sebelah
kiri atau kanan, kita perlu cek karena ketika miring sebelah kanan atau kiri itu akan nanti bisa terguling seperti itu. Kemudian susunan muatannya apakah sudah sesuai yang diinginkan. Kemudian draft survei dan samplingnya, pembacaan draft, density air, cara samplingnya dan lokasi samplingnya itu biasanya dicatat oleh surveyor. Biasanya selain surveyor itu dari pihak owner dan pihak pembeli itu juga melakukan sampling ya, seperti itu. Lokasi samplingnya di mana ini dicatat semua. Nah, kemudian setelah sampai di vessel, akan loading di vessel dari barge atau dari tongkang ke vessel, kita perlu cek dulu kebersihannya dari vesselnya, apakah sudah bersih atau belum. Kemudian kita cek pit heads covernya, cover bagian atasnya, kemudian grab floating crane-nya, apakah memenuhi standar, apakah masih oke kondisinya. Kemudian ballast atau consume dan konstannya kita perlu cek juga. Kemudian temperatur dari vesselnya itu apakah baik suhunya. Biasanya kan tadi kalau bisa suhunya itu kurang dari 70 derajat Celcius. Kemudian susunan pemuatannya itu apakah sudah sesuai atau belum, nanti ada di video susunannya seperti apa. Kemudian pemuatan susunan itu seperti apa, spillage-nya, dan return kargonya. Kemudian draft survey dan sampling ini sama seperti yang di barge, dicatat semuanya dari kondisi baca draft, density air, cara sampling, lokasi sampling, dan sampling handlingnya. Ini contoh di tongkang ya. Kita perlu perhatikan tongkangnya itu harus bersih, tidak ada material-material non batu bara, apalagi ada besi di sini. Biasanya takutnya kalau di tongkang biasanya ada material-material yang bukan bara, seperti ada besi atau lempengan besi, yang itu nanti ketika terloading ini akan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, kita lihat draft kargonya apakah ini sudah rata apa belum, apakah miring ke kanan. Nah, kalau misalnya masih miring ke kanan, biasanya nanti disesuaikan tumpukannya seperti apa. Biasanya kalau misalnya tidak menggunakan conveyor, biasanya DT masuk dan doser biasanya meratakan di dalam baknya. Nah, oke. Jadi ini target kita untuk melakukan controlling ya. Jadinya di sini ada dari pit yang warna biru, kemudian ada warna magenta dan warna hijau. Jadinya ini pasti akan ada penurunan, pasti akan ada degradasi. Cuman degradasi yang kita bisa toleransi itu berapa poin? Tiap perusahaan ini masing-masing kebijakannya, tergantung dari case-nya. Biasanya ada yang 50 poin, ada yang 100 poin. Kalau biasanya kan penjualan itu kan ada minimum atau minimum kualitasnya ya, minimum speknya. Nah, ini apakah sudah menyentuh minimum speknya atau masih oke di permintaannya? Ini biasanya ada penurunan di kualitasnya. Di sini penurunannya itu sekitar 70 poin. Masih kurang dari 100 poin, 100 poin masih oke. Karena di sini kita lihat asnya itu naik signifikan, sekitar 1 poin ya asnya. Biasanya as itu akan naik ketika CV-nya turun. Kemudian di sini ada penurunan juga. Di sini sekitar 100 poin ya, 100 poin penurunannya. Nah, tapi ini permintaannya produknya 48 jadi masih oke. Nah, ini ada apa? Error di sini, ada apa? Kesalahan minor lah, mungkin kesalahan waktu pengambilan sampel jadinya ini harusnya turun tapi ini tiba-tiba naik dari pit ke room itu udah turun tapi tiba-tiba di portnya itu atau di gate-nya itu naik. Ini entah ada pengambilan salah sampel atau bagaimana. Biasanya ada kesalahan di sini kalau ada uh, minor seperti ini ya. Nah, ini untuk apa? Untuk TM-nya. TM-nya ini juga ada kenaikan di sini. Naiknya sekitar 1 poin. Yang di sini sekitar 2 poin. Nah, kalau sulfur, kemarin saya sudah jelaskan, sulfur itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditreatment, kecuali dengan cara blending. Kalau kita lihat antara di pit dengan di
antara di room dan di port ini jumlahnya sama ya. Karena ini eh, sudah menjadi satu tumpukan. Nah, sedangkan di pit kita kan mengambil sampel dengan channel sampling. Nah, otomatis ini tidak mewakili dari semuanya ya. Pasti beberapa tempat dalam satu SIM itu akan berbeda-beda ketika sudah dicampurkan semuanya dalam satu SIM itu akan kurang lebih akan sama. Ini kan cuma satu titik yang diambil. Nah, untuk di pitnya ini akan berbeda antara room dan di jetty-nya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita bahas sedikit tentang cooking coal. Jadinya batu bara itu eh, pada dasarnya itu dibagi menjadi lignite ke bawah, bituminus ke bawah atau peringkat rendah, dan batu bara peringkat tinggi itu bituminus ke atas. Nah, untuk batu bara subbituminus ke bawah ini biasanya disebut batu bara thermal, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik ataupun industri semen atau klinker ya. Kemudian untuk batu bara peringkat tinggi, untuk yang antrasit ini ya antrasit saja, tidak terpisahkan. Maksudnya tidak bisa menjadi cooking coal seperti itu, karena antrasit garisnya sudah 7.000. Nah, untuk batu bara bituminus itu dibagi menjadi dua. Ada batu bara thermal yang ini digunakan untuk pembangkit listrik ataupun industri semen, dan ada batu bara metalurgi. Batu bara metalurgi itu cooking coal. Di sini ada cooking coal dan ada pulverized coal injection atau PCI. Biasanya ini digunakan untuk industri baja atau smelter. Jadi batu bara yang bisa menjadi cooking coal itu adalah batu bara bituminus. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengetahui batu bara itu cooking coal? Kita lakukan analisa. Biasanya analisa di lapangan dulu. Nah, di sini dari Michelle menyebutkan uh, apa volatimeternya dari bituminus itu dari vitrinitnya itu antara 0 sampai 1,8% untuk vitrinit relaxation-nya, kemudian dari volatimeternya itu 45 sampai, jadinya rendah ya volatimeternya ya. Kemarin kan ketika volatimeter tinggi itu akan semakin menyebabkan batu bara itu mudah terbakar. Nah, di sini volatimeternya itu rendah. Kemudian ada balance reaktif, kemudian ada uh, checking ability dan termoplastiknya. Nah, cooking coal itu biasanya diketahui yang pertama ketika kita di lapangan itu dilakukan analisa CSN di sini. Analisa CSN itu adalah analisa yang tadinya batu baranya itu dihancurkan dulu, prosesnya itu ya, prosesnya itu batu baranya dihancurkan, kemudian di oven. Nah, setelah di oven itu kita akan tahu eh, akan terjadi undulasi di batu bara yang dimasukkan ke cawan ya, dimasukkan ke cawan, nanti ada bagian terundulasi. Nah, nilai-nilai undulasi ini yang akan mengetahui bahwa batu bara itu pingkol atau tidak. Jadinya untuk mengetahui batu bara yang memiliki sifat cooking atau kokas, ini tahap awalnya hanya melakukan dengan CSN test, menunjukkan bahwa batu bara tersebut memiliki sifat metalurgi atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak cooking coal ya kita analisanya proximate, ultimate, CVI, HGI, seperti itu. Oke, kita lihat video dulu ya. Sorry. Oh, sebentar. Saya stop share dulu. Sebentar ya. Saya mesti coba videonya ini. Hmm.
Halo Pak Bagus, dari saya Ya, suaranya ada nggak ya? ada. Oke. Sebentar Mbak, saya lagi nyoba videonya ini, apakah bisa apa tidak? Oh oke. Soalnya unstable barusan tempat saya Pak. Oh, oke. Ikut Ada Mbak berdampak. suaranya Mbak? Sebentar ya. Kalau misalnya nanti Oke, videonya tidak bisa, mungkin nanti akan saya share ya. Cuman kalau nanti mudah-mudahan coba videonya bisa. saya bantu play boleh juga Pak. Oh, Misal boleh? linknya bisa saya bantu play juga. Oh, ini jadi image ya. Sebentar ya Mbak ya. Mungkin saya share ininya materinya ke Mbak Anissa ya. Oh, jadi image. Saya coba share materinya ke Mbak Anissa ya. Boleh Pak, boleh. Link. Ah, oke. Oke, ini bisa. Saya share screen lagi. Oke, udah bisa ya. Eh, ini terminal call yang ada di Australia. Ini stok yardnya lebih besar karena produknya pun juga banyak. Ini ketika blending di vessel ya. Nah, ini ketika blending di stockpile. Ini dari contohnya dari train 1, train 2, train 3, train 4. Nah, kemudian ini di blending. Nah, di blending sudah menjadi tumpukan sedemikian rupa. Nah, ini di blending lagi ya untuk memastikan bahwa sudah terblending dengan baik atau tadi dikirimkan ke vessel atau ke di loading ke usernya. Ya, ini ketika penumpukan di vessel ya. Ini penumpukan harus rata dulu agar seimbang. Baru setelah itu yang tengah diisi disesuaikan dengan yang lainnya agar vesselnya itu posisinya rata.
Oke. Oke. Sekian untuk training hari ketiga. Eh, saya kembalikan ke Mbak Anissa atau langsung mau ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak Bagus, Silakan, silakan Pak Irfan. untuk format laporan tadi kan menyampaikan ya ada daily, weekly, sama monthly ya. Ya, Kalau ada materinya mungkin bisa di-share ya apa aja yang harus di-reportkan gitu. boleh. Nanti saya share ya ke grup ya. Laporannya, contoh laporannya seperti apa. Baik Pak, Insya Allah besok saya share ya. terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama Pak Irfan. Silakan jika ada pertanyaan. Dari rekan-rekan untuk malam hari ini silakan yang masih mau bertanya di Zoom, karena pertanyaan selanjutnya kita akan lewat WhatsApp ya, udah tidak di Ya, Zoom lagi. atau lewat Japri bisa Mbak Anissa. Oh iya, lewat Japri. Mungkin setakat ini Japri ya. Kalau untuk tiba-tiba Ya. telepon masih mungkin, kecuali kalau memang itu ya ada urgent Telepon bisa, banget. Oh, ya, telepon bisa nggak masalah. oke. Dari Pak Bagus mengizinkan mungkin, tapi memang sambil melihat waktu, semisal masih jam kerja, Ya, mungkin akan ya, dilihat juga dari fleksibilitasnya Pak Bagus seperti itu. Untuk dengan pertemuan pertama dan kedua kemarin, adakah yang bertanyakan atau ada yang bersinggungan kah dengan proyeknya rekan-rekan ya? ya. Kalau boleh tahu ya, saya boleh tahu nggak area kerja teman-teman masing-masing, maksudnya di daerah mana? Karena saya pernah di Kalimantan, pernah juga di Sumatera. Case antara di Kalimantan di Sumatera itu berbeda, seperti itu. Kalau kemarin Mas Andre di Indeksim ya, di Indeksim itu di utaranya Bengalon ya. Saya pernah ke sana sih, di daerah sana. Bukan di Indeksimnya, cuman pernah melakukan pengecekan batu bara di dekat-dekat Indeksim. Indeksim itu agak rendah ya, Mas Andre ya. Iya Pak, sekitar dari 3.500, Ya, montok-montok sih 4.500-an Pak. ya. Jualannya di 4 ribuan ya, 4.200 Iya atau Pak, 4.000 ya. Hmm, iya. Oke. Masih pengembangan juga ya Indeksim ya, Masih Pak, masih banget, masih yang di banyak banget yang utaranya ya. perlu di. Iya Pak, daerah utaranya. Oke. Kalau Pak Pak Rehan Mirza, kalau boleh tahu area kerjanya di mana, daerahnya saja kalau misalnya tidak mau menyebutkan perusahaannya. Daerah Kalimantan Selatan, Pak. Kalsel. Kalsel. Di Tanah Bumbu. Kemarin di mana ya? Di Tapin ya? Iya, saya Tapin, Pak. Oh iya, Tapin. Tapin gak rendah juga sih. Betul, Pak, betul. Ada gar tinggi tapi agak ke utara. Agak jauh dari jetinya. Kalau Pak Betul, Praditya, Pak. Ya sama saya juga di Kalimantan Selatan, Pak. Saya di Tapin juga. iya di ada dua lokasi sih, dua lokasi kan ini masih megang PKP 2B. Yang satu Oke. di daerah Kandangan, yang Oh, satunya di Kandangan ya. Satu arah perusahaan Tapin. sama Pak Rehan. Oh, saya kurang tahu sih kalau misalkan Pak Rehan di mana. Oh, Saya oke. di Baramulti di AG. Oh, di AGM ya. Ya. Oke. Pak Alfi? Kalau saya di Kaltim sama Kalsel, Pak, karena saya trader, Pak. Oh, oke. Jadi kurang Eh, lebih sih sama sih kerjanya sih, Pak. Karena saya ngisi vessel, jadi saya ngambil dari beberapa tambang, saya blendingnya di vessel. oke. Tapi ngantor di Jakarta Pak Alfi ya. Kantor di Jakarta, Pak. Mungkin kalau deket bisa Kopi Darat, Pak. Saya di Boleh, boleh. Bekasi, rumah saya. Di mana, Pak? Rumah saya di Bekasi. Oh, saya di Pasar Minggu, Pak. Oh, Pasar Minggu. Iya. Kantor saya di PIK. Jadinya mohon maaf kalau kalau apa namanya sering telat ya beberapa kali ngisi training ya. Karena memang jarak dari PIK ke Bekasi itu lumayan.
Lokasinya di mana, Pak? Saya di Agus Salim. Oh, iya, iya. Saya di Jababeka, Pak. Oh, Jababeka, kabupaten ya. Iya, Pak, iya, Pak. Oke. Pak Irfan, kalau boleh tahu lokasi kerjanya di mana? Saya di daerah Muara Teweh, Pak, Kalteng. Ah, Kalteng ya. Ini gar tinggi biasanya. Betul, Pak. 5.500 up atau 6.000? 56 up, Pak. Oke, Itu mantap ada. lah. Ya, ya. Kalau Pak Rizky, Iya Pak, mungkin saya yang paling berbeda nih dari teman-teman yang Zoom. Saya ya. kerjanya di nikel mining Pak. Ah, oh, Jadi tapi bagian ini, buyer di batu bara stockpile Pak. atau bagaimana? Di stokil batu Nikel mining baranya? Pak, stockpile. Oh, di Tidak, nickel tidak. miningnya? Iya, nikel mining Oke. Pak. Jadi saya di stockpile. Site-nya Saya Sulawesi kira Tengah Pak. Sulawesi Tengah. Di mana? Iya. Morowali? Iya, Morowali Utara Pak. Oh, Morowali Utara. Oke. Saya terakhir pernah ngecek di daerah Konut sih. Daerah Konut saya pernah, Oh, iya ya, iya. ngecek nikel kebetulan waktu itu. Saya kira itu di nikel tapi bagian kan nikel kan di smelternya ada batu baranya ya. Saya kira di bagian batu Iya, baranya. di miningnya Pak. Jadi ikut ikut pelatihannya untuk nambah-nambah ilmu Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Iya Pak. Basicnya ini geologis atau apa, Pak Rizky? Bukan Pak. Justru jauh berbeda dari tambang Pak. Saya Oh dari gitu. Sosum. Ya. Dari apa? Sosum untuk Sus jurusan saya Sosum. Sosial Sesum Pak, itu apa sosial. ya? Oh sosial. Oke, oke, Ah, oke. ya. Oke. Kalau nikel itu mungkin saya cerita sedikit tentang nikel. Jadinya nikel itu lebih detail ya pengerjaannya ya. Karena per layer itu bisa beda grade-nya. Biasanya grade control itu melakukan penandaan, nanti baru dijadikan di apa namanya di Eto dulu, di Eto dulu nanti di blending, setelah di Eto nanti baru di Evo setelah siap pengapalan. Biasanya seperti itu kalau di nikel. Iya Pak, kayak gitu. Dari Ya, pitnya kan gitu ke Eto baru ke ya, Evo-nya. Cuman di ya. sini di kasus kami Moral Utara ada yang pitnya itu semacam batu bara Pak. Dia bukan nikel laterit, jadi dia endapan berbentuk sedimen dan juga endapan organik. Itu warnanya hampir sama kayak batu bara gitu. Tapi ada kandungan nikelnya atau enggak? Ada Pak, justru ada. Hanya dia berspot-spot untuk layarnya Biasanya ini, terlalu ini, ya terlalu biasanya nikel campur. transported itu. Biasanya nikel transported. Iya, iya Pak. Jadinya nikelnya itu eh, tertransport Mengendap. jauh dari sumbernya, Ya, ya, mengendap. betul, betul. Karena kalau nikel yang original, dia nanti di bawahnya itu ada base rock-nya. Nah, kalau nikel Ya, transport ini nih biasanya kita nggak akan pernah tahu base rock-nya sampai kedalaman berapa. Nah, itu biasanya kalau nikel transported dan tersedimentasi itu akan lebih susah untuk menentukan eh, batas nikel di akhirnya itu di mana. iya betul betul Pak. Ya, oke. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, monggo Mbak Anissa. Nanti bisa keep in touch saja lewat WhatsApp ataupun beberapa teman-teman yang pernah ikut apa namanya pernah ikut training itu kadang minta SOP ke saya. Kalau misalnya saya ada, saya akan kasih. Kebetulan saya dulu itu lebih banyak ke apa operationnya ya, jadinya lebih banyak ke pitnya. Untuk kejetingnya saya jarang. Jadinya kalau misalnya seputaran SOP untuk di pit, insya Allah saya ada. Cuman kalau untuk kejeting mungkin saya harus cek dulu apakah ada atau enggak. Nanti bisa saya kirimkan juga kalau misalnya dibutuhkan. Seperti itu. Monggo Mbak Anissa. Baik, Pak Bagus. Untuk malam hari ini siapa ya satu yang belum hadir ya? Kurang satu ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Semoga nanti bisa menyaksikan dari recording dan bisa untuk bertanya. Tapi untuk malam hari ini pemaparan dari Pak Bagus sudah selesai dan untuk rekan-rekan terima kasih juga udah interaktif dan udah merespon dengan baik. Semoga tetap aktif di grup. Harapannya seperti itu bisa untuk sharing ataupun bertanya. Tapi kalau malu pun boleh di personal aja. Seperti itu. Siapa tahu ada yang tidak berminat atau malu di grup seperti itu. Kemudian
Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan. Saya counting down dulu dari 3, 2, 1. Kalau sudah cukup dari rekan-rekan bisa kasih thumbs up dan applause kepada Pak Bagus untuk malam hari ini. Karena ini saya dengar site-nya rata-rata di Kalimantan, tapi kayaknya lagi pada di Wita atau WIB nih. Soalnya kalau Wita berarti jam 10 sebenarnya ini udah gitu. Wita Kalau WIB, biasanya kalau Kalimantan Timur. Kalau oh, Kalimantan Tengah, WIB. lagi, berarti lagi pada di Wita nih kebanyakan ya, kurang lebih nih ya. Kalau setelah tadi apa tahu lokasi site-nya gitu. Berarti pada di Wita jam 10 mungkin yang tadi Bapak yang di mana tadi tuh ya? Di Bekasi. Oh, Tangerang ya. Saya lupa. Di Tangerang itu yang satu Industri Sampah Di Bagus tuh. Pasar Minggu, Oh ya di Pasar Minggu. Siapa tadi itu lupa juga saya. Pak Alfi. Oh, Pak Alfi ternyata. Oke, kalau kita bisa cukupkan untuk malam hari ini dari saya informasi tambahannya recording besok hari Jumat, berarti recordingnya akan di-share di hari kerja juga besok pagi. Dan untuk presensinya akan di-share malam hari ini bisa diisi sebagai bentuk kelengkapannya dan juga untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Kemudian selain daripada itu untuk perlengkapan materi semua di Classroom, file Excel juga sudah ada bisa diakses. Nanti yang perlu dikirim besok itu yang mana ya Pak? Yang akan dikirim tambahan besok terkait dengan apa tadi Laporan, saya kok lupa. laporan Oke, laporan. daily, weekly, dan monthly ya. Oke. Laporan weekly, daily dengan monthly akan di-share besok. Mungkin kalau misalkan tadi yang Bapak, saya lupa juga ya Allah, yang bertanya tadi bisa untuk reminder juga, semisal besok dari Pak Ya, Bagus atau saya terlupa, bisa untuk ya bisa reminder di aja gitu. reminder. Boleh banget gitu. Boleh banget tag saya ataupun tag Pak Bagus di grup seperti itu. Monggo. Oke, itu tambahannya berarti kemudian sudah cukup informasinya. Terima kasih banyak Pak Bagus selama 3 pertemuan di malam hari ini. Semoga dapat berjumpa kembali mungkin secara virtual dan untuk di project selanjutnya. Sebelum kita akhiri, boleh untuk rekan-rekan yang pakai laptop, HP, tablet, boleh untuk on kamera terlebih dahulu. Saya izin screenshot nanti saya kirim ke grup seperti itu. Nah, sayanya agak lagging. Kenapa ya WiFi malam ini? Ini Pak Andre, apakah monitor bisa on kamera? Oke, kok unstable? Oke, semuanya sudah on kamera. Saya full screen dulu nih, sebentar ya. Nah ini, oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus untuk selama 3 malam sharing session bersama dengan rekan-rekan juga. Terima kasih yang sudah hadir dan antusias. Semoga tetap bisa aktif dan bisa untuk bertemu kembali di project lainnya. Kalau yang Kalimantan, cukup jauh ya dari ujung ke ujung. Jadi mungkin kalau mau ngopi agak susah. Kecuali kalau misalkan yang satu daerah, itu pun satu provinsi juga jauh sebenarnya. Kayak gitu. Jadi bisa untuk dipertimbangkan kembali. Dan untuk rekan-rekan bisa ditunggu besok recordingnya ya, untuk presensinya malam hari ini bisa dituliskan namanya dengan benar karena untuk sertifikat seperti itu. Saya akhiri, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagus. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Pak. teman-teman, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Bapak Tanah. Mohon maaf jika saya ada salah kata yang sengaja atau nggak sengaja ya. Baik, Saya Pak. izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.